Selamat malam rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Malam Kesaksian Online Jumat 20 Oktober 2023. Nah, selamat malam juga saya ucapkan untuk teman-teman yang bergabung. Selamat menikmati acara ini dari awal sampai akhir. Nah, malam hari ini kita punya narasumber yang cukup terkenal di kancahnya, cukup terkenal di Komisi Anak. Siapakah itu? Masa belum ada yang kenal? Oke, kita perkenalkan dengan siapa di sini? Dengan Rene. Oh iya, dengan Rene dari Komisi Anak. Nah, malam hari ini kita punya tema ya Rene. Ya. Tema apa Rene? Seimbang mengikuti utusannya. Apa sih seimbang mengikuti utusannya? Sebelum kita bahas lebih lengkap lagi, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulai acara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk hari yang sudah Tuhan sediakan, sehingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh berada di tempat ini, kami boleh memberikan waktu kami untuk memberikan kesaksian pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang perlengkapi kami, Tuhan sendiri yang berkati kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dalam acara ini. Berkati saudara Rene yang menjadi narasumber, kiranya ia boleh membagikan kesaksian hidupnya, boleh menjadi berkat untuk kami semua. Kiranya Tuhan juga mau berkati Tuhan internet, Tuhan mau berkati segala sesuatunya, listrik, segala sesuatunya boleh menjadi baik, dan kiranya malam kesaksian ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudari, kakak atau rekan atau apa ya panggilnya ya? Panggil Kak Rene. Oh, Kak Rene ya. Oke, Kak Rene. Boleh perkenalan singkat mungkin dari teman-teman ada yang masih belum mengenal. Ya. Jadi saya di GKI Rene aktif di Komisi Anak. Oke. Jadi dari awal aja Kak ya. Ya, Jadi, boleh. saya di Komisi Anak itu saya sukanya ke anak-anak. Oke. Tertariknya sama anak-anak ini karena menurut saya anak-anak itu punya banyak yang plus minusnya gitu kan. Kalau misalnya orang dewasa itu misalnya sebel gitu kayak grundel kan, masih kayak sebel gini. Tapi kalau misalnya anak-anak tuh kalau misalnya lagi bertengkar terus nggak lama itu sekitar hitungan menit dia langsung kayak oke, kita temenan lagi, kita main lagi yuk. Kita dari situ tuh kayak wah happy banget ya jadi anak-anak ya. Aku belajar dari situ, terus wah kayak banyak belajar dari buat kehidupan itu dari anak-anak juga sih. Jadi kayak SPBU ya, kembali dari nol. Iya, terus mereka cepet main, cepet gabung gitu loh. Okay. Kalau misalnya orang-orang dewasa mungkin masih kayak ada jeda untuk aku masih belum bisa nih maafin nih orang gitu kan. Tapi kalau misalnya anak-anak tuh kita main lagi yuk, ayo main lagi kayak gampang banget gitu kan. Okay. Di situ sih. Oke. Kalau boleh tahu keseharian Kak Rene saat ini apa ya? Keseharian aku kerja di Sidoarjo. Wow, rumahnya di mana? Surabaya Timur. Rumahnya di Surabaya Timur, kerjanya di Sidoarjo. Iya. Ya daerah sana, terus kerja di pabrik furniture. Oke. Di Sidoarjo, terus di sana itu benar-benar berkat sih menurut aku kerja di sana. Karena kalau yang aku rasakan itu sebelum aku kerja di tempat yang lain, aku kerasa kayak nggak bertumbuh nih di sini. Jadi aku kayak memutuskan untuk oke nih, kayak aku harus bertumbuhnya dengan cara nggak di sini lagi gitu. Memutuskan untuk oke, berhenti di sini, terus aku pindah itu pun nggak langsung dapat kerjaan gitu enggak. Jadi kayak aku berserah, dah Tuhan mau kayak gimana, Tuhan mau ngutus aku di perusahaan apa akan aku jalani gitu. Terus dapatlah di perusahaan ini, dan di perusahaan itu aku belajar banyak hal yang baru aku nggak pernah alami di perusahaan yang lain gitu kan. Jadi ya aku senang banget gitu belajar hal-hal baru. Terus di sisi lain juga
belajar itu nggak harus di satu tempat gitu. Kalau di tempatku yang sekarang ini, maksudnya kita belajar di segala hal. Terus ya aku juga nggak lupa bersyukur juga punya keluarga yang selalu dukung aku, selalu dukung apapun yang aku jalani gitu. Bersyukur itu dan dari awal sampai sekarang pun sering-sering terima kasih ke orang tua karena doa orang tua itu kan emang manjur ya. Kita pengennya apa akhirnya terwujudkan gitu. Dan itu emang dari kuliah benar-benar pengen banget di divisi yang sekarang aku jalani ini. Pengen banget nih di sini gitu. Pengen kayak excited, aku penasaran banget sih sama divisi ini gitu. Ternyata Tuhan kasih gitu. Nah, kuliahnya dulunya apa? Backgroundnya apa? Backgroundnya dulu teknik industri. Teknik industri. Teknik industri. Terus sekarang kerja di bagian? Di bagian internal audit. Wah, itu sangat nyambung ya rekan-rekan semua dari teknik industri ke internal audit. Nah, ceritanya gimana itu? Belajar banyak ya. Ya makanya dari mana belajarnya? Belajar banyak dan kebetulan di teknik industri kan emang nggak belajar hanya satu hal. Oke. Dan saya belajarnya juga kalau di teknik industri kan lebih ke arah manajemennya ya, manajemen tekniknya. Nah di internal audit yang aku jalani sekarang ini lebih ke arah manajemennya juga. Jadi gitu. 11-12 masih bisa sejalan. Masih nyambung. Oke. Nggak terlalu mencar banget enggak. Terus ada yang tanya juga nih, kok mau sih di komisi anak sedangkan background kamu itu bukan psikologi gitu kan? Ada yang bertanya gitu. Pelayanan di komisi anak itu nggak selalu psikologi, nggak selalu latar belakangnya tentang pendidikan. Latar belakang saya teknik industri, tapi saya bisa untuk melayani gitu. Jadi melayani ke Tuhan itu nggak melulu tentang yang backgroundnya yang sama gitu. Yang penting hatinya. Panggilan di situ sih udah jalani. Kita dapat putusan itu ya udah jalani. Jadi ketika kerja maupun pelayanan apapun yang aku jalani itu aku mengartikan bahwa Tuhan itu mengutus aku, mengutus aku untuk yang kedepannya itu lebih baik. Dan setiap hari itu pasti belajarnya itu ada. Setiap malam tuh pasti belajar untuk merenungkan tuh ada, oh hari ini aku dapetnya ini. Ya sebelum tidur ya. Sebelum tidur, jadi merenungkan gimana supaya nanti besok nih lebih bagus daripada hari ini. Ya gitu. Betul. Nah udah kerja berapa lama Kak? Udah kerja tahun ini harusnya jalan ke tahun keempat. Oh berarti ada suka dan dukanya dong. Iya, banyak sukanya atau banyak dukanya? Wah kalau di tempatku ini banyak sukanya. Oh banyak sukanya. Puji Tuhan. Ketika lagi down, itu aku langsung nyanyi lagu yang anak-anak lagi jangan pernah menyerah. Oh ya, oke. Terus itu kayak iya Tuhan tuh nggak pernah janji untuk langit tuh selalu biru gitu kan. Tapi Tuhan selalu menyertai kita, nggak pernah ninggalin kitanya aja yang kasih jarak ke Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan tuh selalu rangkul kita, ayo kayak gini, kasih tahu ini yang benar, ini yang benar gitu. Nah, ini sudah kerja di perusahaan keberapa? Di tempat ini kan katanya yang pertama atau yang kedua kan nggak nyaman kan, nggak sesuai passion. Iya, nggak sesuai passion, nggak bertumbuh. Iya, nggak bertumbuh. Tak gitu aja. Itu. Ini yang sudah keberapa? Yang keberapa? Oh, yang kedua. Terus nanti kedepannya mau tetap di sini? Iya. Masih nancep ya. Masih nancep di situ. Banyak hal yang aku pelajari sih. Jadi dulu waktu awal-awal masuk tuh kayak apa ya ini? Aku yang lebih aktif nih. Awal masuk tuh kayak aku harusnya gimana nih kan? Benar-benar. Aku nggak ada background sama sekali tentang perkayuan gitu. Nggak ada sama sekali. Terus aku harus tahu dan kayak gimana nih outputnya, inputnya gimana. Dan kebetulan waktu awal-awal kerja itu atasanku tuh sempat dia punya pegang 2 posisi gitu. Ya, beliau itu juga pegang QC. Terus ditugasin lah aku ke arah kayu. Double job ya. Kamu harus belajar tentang kayu. Pokoknya kamu harus tahu tentang kayu. Gitu ya. Gitu ya Pak. Kamu belajar di belakang.
dari awal sampai akhir penerimaan barang sampai akhir. Dari nggak hanya kayu, jadi yang pendukung material pendukungnya juga saya suruh belajar. Itu jadi tantangan buat saya belajar. Jadi sampai sama orang lapangan itu sampai tebak-tebakan. Ayo nih kayu apa? Gitu. Tebak-tebak gitu. Ulangan. Kayu ini. Oh iya benar. Kok yang ini mbak gitu. Sampai tebak-tebakan. Jadi seru ya ternyata tentang belajar tentang hal seperti itu. Oke. Berarti adaptasinya banyak sekali yang harus dilewati ya. Dari ulangan kecil, dari penerimaan barang sampai pengeluaran barang. Sampai harus ngerti semuanya karena memang prosesnya itu kita harus tahu semua sih. Berarti job desk-nya sebagai apa? Internal audit ya. Tapi di lapangannya nggak sesuai ya. Harus menguasai semua. Tapi semua alurnya gimana? Sistemnya sudah berjalan apa belum? Jadi awal aku masuk tuh nggak langsung ke internal audit sih. Jadi aku masuknya di compliance-nya. Jadi bertahap ya. Bertahap terus di compliance, terus sekarang jadilah aku pindah ke internal audit. Tahun berapa Rene masuknya? Tahun 2019. Wah, 2019 itu kan berarti lagi COVID ya. COVID itu. COVID itu. Wah, itu terus ketika COVID cidiar itu kayak aduh Tuhan. Oh ya apalagi nih. Harusnya gimana? Sedangkan rasanya itu ngecas selain ngecas di kebaktian umum ya. Selain kita berdoa ke Tuhan sebelum kebaktian umum hari Minggunya, saya tuh punya ritual tambahan ngecas saya adalah ke komisi anak. Ketemu anak-anak itu kayaknya rasanya happy banget. Kayak hal kecil aja lah. Ketika kita cerita atau ketika kita menyanyikan lagu gitu atau kita ada gerakan pasti pakai gerakan lah ya. Saya anak kecil ya. Nah itu mereka ngikutin apa yang gerakan kita itu mereka seneng. Mereka ngikutin dan itu menurut aku gerakanku dipakai nih, gerakanku diikutin nih, senang nih, happy. Terus ketika mereka dengerin cerita, mereka juga mau untuk dengerin. Walaupun ada beberapa anak yang aktif sana kesini, itu nggak masalah. Kita ya biarin aja, dan mereka mau aktif terserah. Tapi ketika kita tanya, ini tadi siapa ya, gitu kan? Anak-anak yang lari-lari itu. Jawab loh. Aku ternyata didengerin juga kesukaan tersendiri ya. Nanti didengerin juga ya ketika kita cerita. Itu nanti kayak nilai tambahnya kita untuk kita jadi semangat nih. Lebih semangat ya untuk melayani lagi. Oh iya, ternyata cara belajar setiap anak tuh berbeda. Betul. Belajarlah aku nambahlah ilmu kan. Iya, betul. Oh iya. Berarti setiap anak tuh beda. Ada yang anaknya cuma duduk doang, ada yang kan karena saya di kelas kecil ya, ada juga yang sambil minum susu dengerin gitu. Ya kita nggak masalah, kita caranya beda-beda. Iya, caranya beda-beda karena dari cara yang mereka beda-beda itu, tapi mereka mau dengerin. Itu yang paling senangnya di situ sih. Nah, tahun 2019 ini kan mau menuju ke pandemi. Surabaya, Sidoarjo. Iya. Siap hari PP. Dari rumah ke Sidoarjo. Sebelum awal-awal masuknya COVID itu aku masih kos. Kos, oke. Terus habis itu hampir detik-detik COVID melonjak, aku balik ke rumah. Karena memang orang tua aku bilang, kok kayaknya COVID-nya menakutkan ya. Gitu, menakutkan ya. Oke, kalau gitu gimana caranya supaya ketika aku datang itu tuh terpisah sama orang tua. Iya, benar. Jadi kita pakai prosedur siapapun yang datang ke rumah itu mandi dulu, baru ketemu sama orang rumah. Ada ruang untuk menyeterilkan diri dulu sebelum ketemu. Jadi itu paling seru sih menurut aku, maksudnya seru dalam artian biasanya kita tuh datang masih leha-leha, lihat HP gitu kan, biasanya gitu. Tapi ini kita nggak bisa nih kayak gitu. Kita datang harus cepet mandi, baju langsung cepet dimasukin tempat yang sesuai tempatnya gitu kan, langsung. Ya akhirnya bersih terus kayak ketemu lagi lah happy ya iya kayak berarti sampai sekarang pun kebawa masih kayak gitu tuh masih kebawa, jadi kebiasaan baik kan iya betul yang kita dapat itu akhirnya kegiatan yang baiknya aja gitu. Kemarin sempat nggak kena COVID sama keluarga? Sempat juga walaupun sudah steril gitu. Aku yang kena terus waktu itu memang aku sama bapakku di rumah. Nah, bapak kan udah sepuh ya. Jadi aku nih kucing-kucing sama bapakku. Jadi
ketika aku di depan, aku ngabarin telepon nih, Pak, adik di depan. Oh iya, Bapak di belakang. Gitu. Ketika aku mau ke belakang, Bapak, adik mau ke belakang, ya, Bapak ke depan. Itu tuker-tukeran gitu, supaya apa? Ketemu gitu. Itu hal-hal yang, wah, kita tuh waktu aku COVID tuh pun juga ngeliat orang tua nggak bisa kan, jadi lihat video call gitu, nggak mau kan? Oke tuh, walaupun satu rumah video call. Aduh gimana nih, atau makanan kita terpisah. Jadi detik-detik aku mau lihat, aku udah ngerasa nih kayak badanku gak enak. Untungnya beberapa waktu sebelum aku kena COVID tuh, aku udah nyiapin piring, sendok, itu sendiri, terpisah udah. Dekat kamarku tuh udah sendiri ya, dan udah jaga jarak banget. Terus habis itu kayak udah ini aku udah siap nih. Terus ketika mandi waktu malam sorenya aku bersin parah, terus atasannya bilang udah besok gak usah masuk aja karena kamu bersin parah, digituin kan. Dia udah feeling kayak ya anak nggak sehat nih gitu kan. So aku aku mandi kok kadang bau kadang enggak. Aku kabarin saudaraku kadang bau kadang enggak ya. Kamu tes gitu. Ya udah mau nggak mau aku berangkat tes. Tes pun langsung nggak tahu nih kayak galau-galau, terus ketika positif tuh langsung kayak down, nggak bisa ketemu keluarga, tuh gimana gitu, udah kayak bingung mau ngapain kan, dan itu pun 1 bulan aku di rumah. WFH. Oh iya, bersyukur ya. Bersyukur juga tempat Rene kerja support, nggak apa-apa. Aku waktu itu kirim laptop juga, jadi biar aku bisa kerja dari rumah. Oke. Nah, selama COVID ini kan tetap berlangsung nih ibadah anak nih. Nah, Rene ikut melayani juga lewat online atau stop dulu? Enggak, iya ikut melayani, tapi kayak cepet down sih ketika nggak bisa ketemu anak-anak, cuma bisa lihat Zoom. Lewat online. Iya betul. Nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa nyapa secara langsung, itu kan down. Terus cuma bisa waktu itu pelayanan membaca Alkitab, baca Alkitab aja atau sapaan anak-anak. Terus ntar diedit sama kakak yang lebih jitu lah ya. Itu nggak kepegang gitu, jadi sama kakak yang lainnya digabungin, di share di YouTube. Kayak down itu gak ketemu anak-anak sedih. Oke. Memang malam hari ini kan seimbang mengikuti utusannya ya. Nah, terus di saat dalam COVID seperti itu pernah nggak dalam hati bertanya kenapa ya? Kok mesti ada COVID di Indonesia? Kenapa gitu loh? Terus sempat sih tanya ke Tuhan, kok ini terjadi di Indonesia? Kenapa? Pokoknya banyak hal yang aku kayak nyesel, kenapa sih ini semua terjadi? Terus balik lagi tuh sama lagu anak-anak tuh tadi. Jangan pernah nyerah, Tuhan tuh nggak pernah selalu janjiin kok langit tuh selalu biru gitu. Dari situ aku langsung iya sih, apapun yang Tuhan kasih ke kita, masalah apapun yang kita hadapin, sebenarnya Tuhan udah tahu, kita udah punya kuncinya. Tinggal kita yang cari kuncinya nih di mana buat nyelesain masalah satu persatu. Oke, untuk rekan-rekan yang mau bertanya atau sharing dipersilakan. Nah, kembali lagi nih Rene. Di GKI Ngagel ini kan kita tahu banyak komisi, ada komisi dewasa, komisi kedukaan. Nah, kenapa kok komisi anak yang nyemplungnya ke komisi anak itu kenapa? Emang passionnya ke situ atau pertama tuh pengen lah coba-coba dulu karena aku kan belum ngerti ya kayak gitu atau gimana? Jadi awal nyemplung itu tak spoilerin ya. Iya, jelas. Siapa ya? Kak Sari yang ngajakin waktu itu kan. Kak Sari, orang tuanya Kak Sari itu ternyata sahabatnya mamaku. Terus habis itu aku ketemu sama Kak Sari waktu itu kebaktian. Terus Kak Sari bilang, Kak pelayanan ke komisi anak, ngajakin gitu. Terus dia bilang, komisi anak. Waktu itu aku lagi ditarik juga di PPIC sama di bagian operator. PPIC kantor. Maaf ya Kak Haris. PPIC itu juga sempat nyoba jadi belajar di operator
tempat belajar di PIC pun juga iya. Oke. Juga yang gangguin juga Frans juga waktu itu pas belajar di PIC. Iya. Tapi sekarang sudah nggak ada ya. Dia balik. Zaman apa ya itu? Zaman kita masih muda kayaknya. Sekarang juga masih. Terus aku wah ini kayaknya oke nih gitu kan. Kayaknya nyoba. Yaudah deh Kak, aku mau datang gitu kan. Ketika datang, wah enak nih kayaknya. Anak kecil kan. Aku juga waktu kecil juga dibilang ya anggap aja aku bolos lah gitu. Anggap aja aku bolos sekolah minggu lah gitu kan. Skip lah intinya. Iya ya enak nih kayak sekolah minggu. Aku bawa dalam doa. Dalam doa tuh nggak mudah ya soalnya kan di PIC aku nggak seberapa kuat tentang kan PIC tuh nggak salah dulu itu awal-awal ada kayak beberapa bulan sekali itu ada kayak tesnya gitu nggak sih? Aku lupa kayak ada quiznya atau apa gitu aku lupa. Dan aku pun kayak aduh kayaknya aku nggak bisa saya gitu kan kayak aduh malu terus habis itu kayaknya nggak bisa deh aku di sini karena aku sendiri aja nggak bisa jawab tahu diri kan, ya. Jadi aku bilang kok Hari kok aku kayak nggak bisa di sini gitu kan dan juga anak-anaknya kan juga umurannya kan kritis ya, pertanyaan menjawab pertanyaan mereka tuh kayak harus yang benar-benar bisa masuk akalnya mereka gitu kan. Aku nggak bisa nih, nggak kuat nih kalau Oke, kalau gitu kayaknya aku di komisi anak. Komisi anak itu kan aku masih bisa cari-cari dulu ya. Oke, nanti kakak cari informasinya dulu ya. Nanti aku juga cari ya. Saling cari nih ceritanya gitu kan. Kalau misalnya di IC kan kalau anak yang zaman sekarang apalagi ya itu kan kayak gak mau Kak, aku mau jawabannya sekarang kayak gitu kan kayak nggak bisa lah kayak gitu. Ampun angkat tangan ini saya nyerah. Oke. Operator dulu yang ngajarin aku Kak Bayu. Zamannya Kak Bayu. Itu ya adiknya Arga? Iya. Oke, betul. Itu tempat ngajarin aku terus kalau kayak aku nggak siap di sini karena waktu itu masih gedung lama ya. Itu pun aku kayak wah aku kayaknya ndredeg deh. Karena di semua kebaktian ya. Ndredeg walaupun di komisi anak juga ndredeg sih. Karena ceritanya juga nggak hanya ke anak-anak. Karena aku anak-anak kelas kecil dan di situ ada orang tuanya. Iya. Mas Kak Juni ya. Mamanya Ellen Jadi awal-awal tuh masih cerita ke anak-anak tuh ndredeg banget tuh di depannya orang tua. Ntar kalau ceritanya salah gimana kayak dulu tuh masih awal-awal tuh sama Kak Santi juga gitu kayak ndredeg tuh kayak gimana terus semuanya yakinin bahwa udah Kak ya pokoknya anak kecil tuh inti ceritanya aja jangan terlalu panjang gitu. Oh gitu ya terus dari semakin hari semakin oke ini aku tahu nih. Nah COVID kemarin nih kan kita udah lama gak ketemu anak-anak nih groginya ketemu lagi nih karena pasti awal ketemu yang namanya Kak Debbie ya. Kak Debbie itu kan juga anaknya juga gabung di tempat kami ya. Kak Debbie bilang kayak gini kamu pertama kali udah lama nggak cerita. Aku juga udah lama nggak cerita saya Kak nggak apa-apa aku juga tahu iya untungnya juga beberapa orang tua tuh juga ngerti kalau misalnya kita ketika kita grogi dan malah kita dibantuin. Misal kita nggak ada musik nih, terus kita diramein dibantuin apa gitu, dibantuin pokoknya gimana caranya biar rame. Jadi kayak kerjasamanya bagus nih antara orang tua sama guru ya. Terus di komisi anak ini pembagian tugasnya gimana Kak? Jadi kan ada beberapa guru. Terus siapa sih yang nanti kebagian firman? Siapa sih yang kebagian pujian? Itu ada ininya nggak? Latihannya, jadwalnya kayak gitu tuh ketemu antar guru? Ada. Jadi kita tuh persiapannya. Ya persiapannya itu sama Kak Lis. Kami dikumpulkan di kelas kecilnya itu. Jadi kelas kecil dikumpulkan jadi satu, dikasih diajari ini nanti ceritanya tentang kayak gini. Tapi sebelum Kak Lis ngasih tahu nih cerita nanti kita mau bahas ini, biasanya Kak Lis tuh share
nanti ayatnya ini ya, membahas tentang ini ya. Jadi kita kakak itu langsung searching apa yang bisa kita bawa untuk ngasih ide bahwa nanti kita tentang ayat ini apa ayat ini aplikasinya ini gitu. Jadi terus habis itu pembagiannya, kalau pembagian itu kita setiap minggu tuh ada jadwalnya. Kalau di kelas kami itu yang minggu kedua itu aku yang cerita, terus yang bawa pujian siapa itu udah ada. Jadi sudah digilir, sudah ada jadwalnya ya. Oke. Misalnya minggu depannya nggak bisa misalnya, aku udah tahu nih, minggu depannya yang cerita misalnya Kak Tessa gitu. Kak Tessa minggu depan nggak bisa, minggu ini aku gantiin ya cerita kamu gitu. Jadi kita kayak jadwal gitu. Oke. Ada pembagiannya ya. Oke. Jadi persiapannya sebulan sekali. Sebulan kali untuk 4 kali cerita. Jadi 4 minggu. 4 minggu. Oke. Terus dalam 1 minggu itu ayatnya sama ya, dari kelas Batita sampai besar. TKB. Iya, sama. TKB. Ya sama. Sama ya. Oke. Nah, sekarang kan pelayanannya sudah oke nih. Kerjaannya sudah oke. Caranya gimana? Kok bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan pelayanan? Nah, itu tips and triknya. Rekan-rekan di rumah mungkin kalau ada yang mau melayani kan juga bingung, kok bisa seimbang gitu loh. Gimana? Nah, iya. Itu gimana tuh? Ya, imbanginnya gini. Kalau saya tuh ketika di kantor, full kantor. Tapi kalau misalnya itu di grup atau di chatting WhatsApp saya dipanggil tuh, di tag atau ada nama saya yang dipanggil gitu kan. Saya sebisa mungkin untuk menjawab secepatnya. Yang dibutuhkan sama rekan-rekan di sekolah minggu atau nama itu. Tapi ketika setelah kerja pulang, itu waktunya untuk scroll grup. Tadi ngomongin tentang apa sih? Kok sampai aku dipanggil gitu. Karena ketika dipanggil itu kamu cuma fokus ke pertanyaannya langsung gitu. Jadi ke atas memahami apa yang dibahas dulu gitu. Ini yang tentang tadi. Jadi nggak miss gitu kan. Ketika pernah tuh bahas apa, aku bahasnya apa gitu. Kok nggak sinkron. Ketika jam istirahat aku mau baca-baca nih. Tadi tuh maunya ini, pantesan. Kayak diskom ini ya udah, ketika jam istirahat tuh aku balas. Jadi waktu aku pun diajak untuk kesaksian hari ini, itu kan pas di jam istirahat. Jadi kayak kok kebetulan ya jam istirahat saya balas gitu kan. Ya semua tuh serba kebetulan sih. Oke. Jadi memprioritaskan apa yang diperlukan walaupun nggak di tempatnya, seperti tadi di chat sekolah minggu atau apa itu dibalesin dulu walaupun nanti nggak sinkron ya. Pulang kerja ntar dibuka-buka lagi, dipahami apa sih maksudnya. Oke. Nah, situasi yang paling menyenangkan itu apa sih Kak Rene dalam pelayanan Komisi Anak ini yang pernah dialami selama ini? Yang paling berkesan gitu loh, maksudnya sampai sekarang itu gitu loh. Yang paling berkesan itu ketika aku disapa sama anak-anak. Disapa sama anak-anak yang waktu itu kan kamu masih kecil, sampai sekarang kamu masih bisa manggil aku tuh hebat. Itu kayak kamu masih inget saya gitu. Nah, saya ada beberapa yang kita panggil gitu, apa aku nyapa atau ketemu sama anak itu saya masih mikir, ini kelas mana ya gitu, kayak masih ya kan kamu masih kecil waktu itu, kami paham, saya paham waktu itu kamu masih kecil gitu, kayak ini anak ini sudah SD ya, kelas 1, kelas 2, cepet sekali. Dan paling happy-nya lagi itu ketika kita waktu itu aku sempat jadi di sekolah minggu spesial tuh, waktu itu anak-anak kelas kecil aja, itu aku jadi pemeran utama di drama itu. Yang namanya aku tuh dari kecil nggak pernah ya namanya ikut 2 kuncir sampai twing gitu, nggak pernah. Aku kecil nggak pernah. Tapi kok ya diharuskan. Peran itu awalnya tuh bukan aku, jujur itu bukan saya awalnya. Tapi akhirnya ya udah karena aja kayak aku nih loh,
aku nih saya mau ngide, gimana kok saya ngidein sih memang. Gimana kok saya diikat panjang ke atas nih loncat 2, wah iya, terus kayak ada air mancur ada sedikit keluarnya gitu, iya, terus kayak antara happy sih, happy banget. Wah dulu waktu kecil nggak pernah ngalamin itu tapi waktu itu dimunculkan di mata kayak seneng banget, tapi walaupun aku malu di depan anak kecil ya tapi aku happy gitu, dikembalikan ke masa kecil. Kayak aku seneng banget, kayak nggak peduli dah mau malu kayak gimana, tapi yang penting aku happy juga gitu membawainnya. Ya aku seneng banget ketika itu ya bakal diketawain memang sama orang-orang yang udah dewasa, anak ini kok mau ya didadarin kayak gitu, tapi aku yang ngejalanin itu seneng banget kalau digituin, bener-bener kayak ya ini aku seneng melakukan itu. Kembali lagi ya, karena itu passionnya kita ya, toh sudah dari hati. Coba kalau enggak pasti oke, aduh kayak gini ya. Iya bener. Oke. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya dengan Kak Rene atau nanti mau bergabung ke komisi anak, boleh. Bisa WhatsApp ke nomor di bawah ini. Buat mungkin Bapak Ibu yang masih yang rindu akan pelayanan komisi anak, atau kakak-kakak yang masih remaja mungkin yang habis dari sekolah minggu terus pengen, aku udah sekarang di posisi yang misalnya dia sekarang udah pemuda gitu kan, terus dia bingung masih mau ke arah mana, jadi bisa lah gabung ke kita. Atau Bapak Ibu yang mungkin mau ikutan gabung ke kita sangat terbuka untuk sekalian sponsor. Iya. Karena nggak ada syarat apapun gitu kan. Betul. Gabung di tempat komisi anak. Oke. Nah, dalam pelayanan ini kan pastinya ada suka dan duka ya Kak Rene. Tadi kan yang pernah dialami yang membekas, yang seneng-senengnya. Kalau hal yang nggak senengnya tuh apa tuh? Hal yang nggak pasti kan ada ya, nggak mungkin dalam satu pelayanan itu bisa put on terus. Pasti ada sesuatu yang bikin kita ya salah satunya tadi itu aku yang udah sebutin adalah ketika dari onsite jadi online. Down banget sumpah, kayak waktu aku harusnya untuk dapat charge tambahan nih gitu tapi ternyata aku nggak bisa dapetin itu gitu, hanya bisa ngeliat layar. Gimana? Yang aku pikirkan adalah gimana nanti anak-anak bisa tenang nggak ya di depan layar itu. Iya. Harusnya mereka kan waktunya mereka untuk bermain, mereka ketemu teman-temannya, tapi mereka nggak bisa, mereka bisa lewat layar. Itu kayak, kasihan banget ya, zaman kecilnya mereka merasakan hal tersebut. Itu yang bikin aku down. Terus juga yang bikin aku down kadang baru tahun lalu sih ya. Itu aku ngalamin kayak aku harus pergi nih ke suatu tempat di mana aku tuh pengen hari Minggu tuh pokoknya maunya gereja, kebaktian umum, terus pelayanan. Aku kayak gitu. Tapi aku mau nggak mau harus relain itu gitu loh. Harus relain itu dan harus ngikut di suatu kegiatan gitu kan. Itu yang bikin aku harusnya ikut sana, harusnya aku full di gereja, setengah hari full di gereja, tapi malah aku ada di lokasi ini. Ya antara seneng nggak seneng sih, tapi kan aku nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Rasanya kayak ada rasa tertekan di situ bahwa ya aku nggak bisa kalau misalnya dipaksain untuk tidak ikut pelayanan tuh kayak rasa nggak banget lah gitu, kayak bukan Rene banget gitu loh. Dan itu kan akhirnya lubang-lubang gitu loh kalau misalnya sekolah minggu, jadi ya aku minggu ini nggak bisa. Terus waktu itu sempat kayak sempat aku bilang ke Kak Lis untuk izin untuk mungkin 1 bulan aku bakalan izin 1 kali untuk keluarga gitu kan. Tapi ternyata yang waktu itu aku lakukan adalah bukan untuk keluarga tapi untuk hal lain gitu kan. Dan itu yang bikin aku kayak nggak bisa nih kalau misalnya aku kayak gini terus nggak bisa gitu kan. Kayak ini sebuah gangguan menurut aku gitu kan. Mengganggu buat kehidupan aku nggak nyaman. Aku udah ngerasain itu dan aku udah ngomongin ke orang yang bersangkutan di sekitar itu, aku nggak nyaman dengan hal tersebut. Jadi tolonglah untuk jangan hari Minggu gitu kan. Tolong jangan hari Minggu, kalau bisa hari-hari besar yang libur aku gitu. Terus
aku bawa dalam doa, terus ternyata Tuhan bilang nggak bisa nih untuk dilanjutin terus. Jadi aku memutuskan untuk tidak lanjut dengan kegiatan tersebut. Kegiatan apakah itu? Aduh, kayaknya harus gitu kan ya. Kayak kegiatannya apa gitu kan. Ya awalnya untuk mengenal lebih dalam untuk masa depan ya. Tapi ternyata Tuhan bilang untuk stop. Tidak dilanjutkan. Dan saya sebagai anak dari Tuhan ya. Tuhan ya, anak Tuhan mau nggak mau ya harus ngikutin utusannya. Jadi saya langsung bilang, Tuhan, aku harus, ya saya sebagai manusia juga pernah sih kayak bikin tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, kalau misalnya ini terjadi, ini yang akan saya lakukan. Pernah kayak gitu. Jadi harus tahu plannya ya. Misal ini aku harus gini, gitu ya. Aku tuh selalu kayak gitu, kalau misalnya ini terjadi, ini harus kayak gini. Tapi ketika itu semua terjadi, aku sampai dong. Aku harus ngapa gitu ya. Aku harus benar-benar mundur dong gitu kan, mundur diri dong gitu kan. Ketika aku udah bilang, waduh ini harus undur diri nih, ya udahlah kalau misalnya emang itu Tuhan yang mau gitu kan. Kita nggak bisa maksain sesuatu yang sebenarnya nggak diizinin sama Tuhan gitu kan. Setelah itu akhirnya oke, aku mundur. Itu mundur itu susah banget lepasnya, kayak harus inilah itulah, punya banyak syarat dan aku nggak mampu dengan syarat itu. Kayak keikat ya, jadi mau maju gimana, mau mundur juga susah banget. Karena maju pun juga seumur hidup aku bakalan segitu, kayak gitu. Kalau mundur pun aku nggak masalah, aku dapat beban mungkin dari sekitar ya, yang menyalahkan inilah itulah, terserah lah. Aku nggak peduliin tentang omongan orang. Pasti omongan orang ya 1-2 orang pasti ada yang ngomong ini kayak gini nggak benar gini. Ya itu kan yang menilai kan dia ya. Yang menilai kita kan Tuhan ya harusnya ya gitu. Jadi aku ngelepasin itu nggak mudah, dan ketika aku bilang udah selesai, kaget dong, orang sekitar pun kaget, orang rumah pun kaget, dan mama bilang apa yang terbaik buat kamu itu memang sudah yang terbaik buat Tuhan. Jadi lakukan apa yang Tuhan mau. Mamaku bilang gitu. Ya udah, akhirnya ketika aku bilang gitu, ya udah happy aja. Dan aku kembali ke sekolah minggu tuh akhirnya lega, aku bisa kembali lagi ke sekolah minggu, bisa melayani dengan full time. Aku waktu itu untuk melayani sekolah minggu tuh kayak masih kayak ada ganjalan di pikiran ya, karena nggak plong gitu loh, kayak sekolah minggu aku melayaninya nggak plong gitu kan. Terus awal-awal kayak gini, kayak gini ya, ada aja masalah tuh ada. Jadi akhirnya ya itu terus dibawa dalam doa, Tuhan maunya apa ya, sempat ya kata orang sih nggak boleh ya, maksudnya deal-dealan sama Tuhan, tawar-menawar itu nggak boleh. Tapi ya saya sebagai manusia saya pernah melakukan itu, dan itu yang terjadi sama saya gitu kan. Saya menerima itu, konsekuensinya apa saya tahu, terus keluarga pun juga sudah mendukung saya. Apa yang saya hadapin ya kita hadapin bareng-bareng, keluarga sudah gitu ya sudah. Dan kakakku juga bilang dia udah bilang tapi dalam hati, nggak bilang kayak lu nggak kayak gitu, kamu harus gini-gini, enggak. Dia tipe orang yang dalam, diem, tapi ya cuma lihat aja deh gitu doang. Jadi dia langsung ketika aku ngasih tahu aku kayak gini, ya bersyukurlah dengan itu. Dia cuma bilang gitu doang. Terus dia cerita kayak aku gini. Oh jadi ini juga salah satu doa dari kakak ya, aku bilang gitu. Jadi jawaban doa orang sekitar tuh benar-benar mendukung, dan beberapa teman-teman deket aku di manapun aku kenal, di sekolah minggu atau di teman kerja pun, itu semuanya benar-benar yang mendoakan aku supaya apa yang terjadi di kehidupanku tuh yang terbaik gitu. Semua dukung aku, dan mereka bilang ya itu yang harus terjadi, ya mereka ikut senang gitu. Apa yang aku ambil keputusan ini adalah mereka senang banget gitu, dan mereka beberapa bilang ya udah kamu kembali ke kegiatanmu seperti semula, dan jadilah Rene yang dulu gitu. Maksudnya jadi Rene yang semangat ya gini-gini. Iya aku salah sih memang untuk menempatkan hal tersebut tuh salah gitu.
ya namanya manusia ya. Kalau nggak kadang kecemplung dulu, Ya, dulu nggak ngerti. bakalan balik gitu loh. Iya. Jadi panggilan ke komisi anak ini juga bukan kebetulan. Bukan. Tuhan menempatkan hal-hal seperti itu untuk mengerti kamu harus kembali kayak gitu ya. Ayo nak kembali. Iya, iya sudah meleset jalannya. Nggak benar itu kan. Bisa kembali ke jalan yang benar gitu. Oke. Ada pertanyaan? Belum sama sekali, masih sepi. Oke. Nah, karena di komisi anak ini apakah ada ini ya sistem kayak charge sesama guru sekolah minggu, mungkin kayak retreat atau apa seperti itu untuk menambah chemistry. Untuk berbagi gitu tuh adakah? Beberapa waktu lalu ada di bulan apa itu saya lupa. Baru aja kok, tapi waktu itu saya ada acara keluarga. Oh, oke. Jadi mau nggak mau harus ikut acara keluarga ya. Saya tidak mau terikat ya. Ini pembelaannya. Jadi pengen jadi bagian dari keluarga. Jadi daripada saya rame gitu kan, jadi saya ikut acara keluarga saya. Dan itu saya ngeliatnya sih kayak seru gitu. Acara yang antar guru sekolah minggu gitu. Aduh, kayaknya agak sedikit menyesal, tapi saya di acara keluarga itu pun juga saya senang sih. Jadi saya ninggalin nggak masalah gitu kan. Ada. Oh, ada ya untuk mengecas sistem imun sesama guru gitu ya. Ya, ada. Oh, oke. Mungkin next bisa minta tolong sama Kak Alis untuk diadakan. Kan next ya ada acara keluarga kan. Biar bisa ikut. Berikutnya. Betul. Oke. Nah, sampai saat ini berarti sudah nggak kos ya? Nggak kos. Berarti sudah PP ya? Tiap hari. Oh, oke. PP rumah kantor. Dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu setengah hari. Minggu pelayanan. Pulang-pulang pelayanan, bisa dan Senin gitu. Aduh, Senin besok gitu. Biasa, orang-orang sindrom Senin gitu kan. Iya, bener-bener. Oke. Kita mau apa ya? Mau sedikit, mungkin ada sedikit promosi Kak Rene. Kalau di tempat kita itu pengennya sih nambah yang cowok-cowoknya lagi ya. Oh, promosinya sebagai guru sekolah minggu ini. Guru sekolah minggu bapak mungkin atau yang bisa lah untuk meluangkan waktu gitu kan. Ya ada figur ayahnya juga karena di Indonesia ini kalau baru-baru ini kan ramai yang fatherless gitu. Yang kurang peran seorang ayah yang masuk dalam keluarganya. Nah, kita tuh pengen juga ada peran seorang bapaknya juga di sekolah minggu. Ya walaupun ada di sekolah minggu, tapi tidak sebanyak yang cewek ya. Iya betul. Saya lihatnya juga banyak yang cewek. Hampir gak ada yang cowok ya? Ada dia. Ya? Satu ada. Oh ada ya? Ada dia. Oh oke. Gitu. Jadi kalau mungkin ada bapak-bapak yang mau, silakan bergabung. Kita sangat-sangat terbuka. Jadi kami itu untuk jadi ikut di komisi anak itu nggak langsung dilepas gitu aja. Jadi pasti didampingi, pasti diajarin apa yang perlu dibantu gitu. Hal-hal yang lebih ke arah lebih membantu sih, apa awal-awal tuh pasti yang membantu ini kayak gini kayak gitu. Kayak aktivitas mungkin perlu ini perlu dibimbing kayak gini gitu. Aktivitas pembagian ini nanti di print ya, terus ntar digunting atau hal-hal yang kayak gitu itu yang kita butuhin. Mungkin yang kita butuhin ya, karena setiap kelas kan butuhnya beda-beda. Ya. Kita butuh. Nah kalau di tempat kelasku tuh ada bapak-bapaknya juga, Kak Anjar, bagian musik. Oh iya. Namanya Kak Anjar ya. Oke. Nah, tadi kan Kak Rene bilang ya kalau latar belakangnya kan dari teknik industri. Sedangkan di gereja itu kan mengasuh anak ya, kita memberikan diri. Berarti itu kan secara nggak langsung kayak psikolog
Nah, psikologi. ilmunya berarti sekarang bertambah ya, dari teknik, dari jurusan teknik ke jurusan dana ya. Tapi sebenarnya di teknik industri itu juga ada psikologinya tuh, psikologi industri. Oh, industri, bukan. Arah anak-anak ya, gitu. Ya nambah sih. Jadi sekolah minggu tuh nggak hanya untuk kita ngeliat kayak gimana anak ini cara belajarnya, tapi biasanya antara mama ini juga saling sharing. Sharing kadang ada anak yang susah makan misalnya, kan di kelas kecil itu kan banyak nih anak-anak yang masih kecil yang susah makan. Terus dari itu gimana sih tips and triknya? Nah ini biasanya antar mama ini saling sharing nih. Kalau anak aku dulu kayak gini gitu. Oh gitu ya, itu berhasil nggak? Terus kalau anak itu saling sharing, terus aku mikir, oh gitu ya, oke, ini jadi tabungan buat masa depan ya, investasi buat masa depan gitu kan. Oh jadi buat ngadepin itu kayak gini. Tapi itu semua tak inget, sampai rumah tak ketik tuh. Supaya apa? Buat masa depan. Sudah jadi satu buku belum? Oh belum ya. Iya. Gitu. Jadi kayak ilmu-ilmu yang mama-mama ini sharing, atau ada juga yang bapak-bapak juga yang sharing juga sih. Ada beberapa yang sharing juga. Itu yang bisa aku ambil, gimana cara ngadepin anak yang seperti ini. Gimana caranya anak ngadepin anak yang tantrum kan? Sekarang lagi banyak tuh. Tantrum kan. Aduh, gak bisa nih. Dulu waktu sama ponakanku tantrum, aku diem. Aku harus ngapain gitu kan, kayak bingung ya, nggak tahu. Iya, terus habis itu aku ajakin ngobrol nih kayak gini, terus tantrum, udah aku biarin dulu, terus aku bilang ke dia, ponakanku tadi, tenang ya, ada onti di sini, kamu kalau selesai nangis bilang, tapi onti selalu ada di sini. Jadi anak itu tuh, ponakanku tuh nangis sampai selesai nangisnya, terus dia baru tenang, dia datang ke aku, onti sudah selesai. Terus dia cerita, kenapa? Aku tanyain tuh pelan-pelan, kenapa? Iya tadi itu karena aku pengen pengen main ini gitu kan, main ini, terus nggak boleh karena itu nanti misalnya kayak sabunnya kemana-mana, main itu loh, balonnya betul itu ya. Nanti sabunnya kemana-mana jadi licin, nanti bisa ada yang jatuh gitu kan. Ya namanya yang kakung sama yang putrinya ini kan cuma bilang nanti hati-hati ya, licin gitu. Mungkin dengan nadanya tinggi mungkin dia belum bisa terima gitu kan. Ya mungkin dia kaget juga gitu. Jadi dia akan nangis. Dan di situ aku bilang jadi itu nggak perlu nangis. Ya coba kalau misalnya jatuh gimana? Sakit nggak? Ya sakit. Terus gimana kalau misalnya jatuh? Iya sih. Oke. Gimana kalau misalnya itu nanti licin? Ya kalau gitu mainnya di tempat yang nggak banyak orang jalan nih gitu. Jadi dia main di tempat yang nggak banyak orang lewat gitu. Jadi kan licinnya itu cuma di satu lokasi aja, nggak banyak lokasi gitu kan. Kalau banyak lokasi kan kita juga yang bersihin gitu kan. Jadi ribet juga gitu kan. Jadi ya akhirnya dia tahu gimana caranya untuk main itu, dan dia konsisten akhirnya main di tempat yang sama. Gitu. Jadi secara nggak langsung ini pelayanan ke komisi anak ini membantu kita dalam kehidupan berkeluarga ya. Secara nggak langsung ponakannya praktek nih kan. Kadang kalau misalnya aku lagi juga capek, dia misalnya lagi sedih atau nangis gitu, ya aku capek nih, ngantuk nih, ya aku tidur di sebelahnya. Onti di sini ya, onti ngantuk, tidur aku. Gak lama dia habis nangis, ikutan tidur. Karena lihat ontinya tidur, dia mau ngomong kayak gimana ya. Akhirnya dia ikutan tidur. Aku kebangun, lah ini anak tidur. Kalau aku cuma bilang, lah sukses ya bareng itu anak ini. Iya. Hal seperti itu yang jadi kayak ada plus minusnya gitu kan, ada banyak plusnya bahkan kalau di komisi anak gitu. Jadi bisa ngomong ke ponakanku yang waktu itu masih kecil, yang sekarang udah SD gitu kan. Jadi kalau sekarang pertanyaan udah beda lagi ke aku. Onti main game apa? Oke, fine. Saya main game. Game apa kan?
Karena zaman sekarang karena ya itu sekolah online tuh ya. Jadi mau nggak mau mereka mainnya ya di tab atau di gadget gitu kan. Ketika dia waktu itu ke rumahnya eyangnya gitu kan, ke rumahku juga itu, dia tak bilang gini, oke, HP taruh, kita main yang bisa dibuat main Uno, hal yang aktif lah gitu. Terus dia bilang, asik ya main sama onti gitu. Aku langsung kayak ada plusnya nih. Jadi dia nggak main HP, sama kali bilang, ya bagus juga sih. Jadi dia nggak main HP, dia ngurangin untuk melihat layar datar gitu. Jadi aku ya senang juga sih kalau misalnya diajakin main gitu. Iya, oke. Kita lihat dulu ada pertanyaan apa enggak ya dari rekan-rekan. Masih belum ada ya? Oke. Kita lihat waktunya juga sudah mendekati. Rene, thank you ya sudah mau bergabung di IG Live Komisi Kesaksian. Terima kasih sudah banyak memberikan inspirasi tentang bagaimana menyeimbangkan antara pekerjaan dengan pelayanan. Terima kasih. Iya bener. Dan yang enggak kalah penting, kalau ada dari rekan-rekan yang ingin bergabung, jangan sungkan-sungkan langsung kontak ke Kak Rene. Oke, untuk mengakhiri acara kita malam hari ini kita mau berdoa ya. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu yang sudah kami lewati. Kami berterima kasih karena Kak Rene sudah mau berbagi bagaimana cara menyeimbangkan antara pekerjaan dengan pelayanan. Kiranya Tuhan, apa yang sudah dibagikan boleh menjadi berkat untuk kami. Sebentar kami akan undur diri, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan sendiri yang mau berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di IG Live selanjutnya. Dadah.